Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ikhwan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Alhamdulillah bertemu lagi dengan channel saya. Insyaallah pada channel saya berikut ini saya akan membahas tentang fadilah dan keutamaan bacaan amin bagian yang kedua. Saya ambil dari sebuah hadis Rawiya an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi SAW, dari Nabi besar Muhammad SAW, qala Allah Ta'ala, ya Musa inni a'taitu ummata Muhammadin arba'ata ahrufin. Kata Allah, wahai Musa, aku telah memberikan pada umat Nabi Muhammad SAW 4 huruf. Allah telah memberikan 4 huruf pada umat Nabi besar Muhammad SAW. Ya mungkin ilmu muslimin bertanya-tanya, huruf apa itu? Awaluha minat Taurat, huruf yang pertama diambil dari kitab Taurat. Wasaniha minal Injil, huruf yang kedua diambil dari kitab Injil. Wasalisuha minal Zabur, huruf yang ketiga diambil dari Zabur. Warabiuha minal Quran, huruf yang keempat diambil daripada kitab Al-Quran. Ikhwan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 huruf tadi pengambilannya jelas dari Taurat, dari Injil, dari Zabur, dari Quran. Faqala Musa berkata, ma hiyal huruf ya Rabb, itu huruf apa? Yang 4 tadi yang disumberna daripada Taurat, diambil daripada Injil, daripada Zabur, daripada Quran, itu huruf apa ya Rabb? Faqala ta'ala hiya hurufu amin. Maka Allah berfirman, wahai Musa, huruf yang 4 yang aku maksud adalah huruf amin. Huruf amin. Alifnya diambil daripada kitab Taurat, mimnya diambil dari Injil, iya-nya diambil dari kitab Zabur, sedangkan nunnya diambil dari kitab Al-Quran. Kata Allah, paman qolaha pakanama qura'al kutubal arbata. Barang siapa yang berkata amin, maka seolah-olah ia membaca 4 kitab. Masya Allah. Ketika kita berkata amin, pahalanya seperti membaca 4 kitab. Ikhwan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada satu kil. Ada satu kil, alifwa maktubun ala ruknil arsy. Alifnya lapan amin ditulis di tiang aras. Wal mimu maktubin aluknil kursi, sedangkan mimnya ditulis di tiang kursi. Wa ya'u maktubun ala lauhi, iya-nya ditulis pada loh mahfud. Wa nunu maktubun ala qalam, sedangkan nunnya ditulis pada qalam. Ilmu muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qala fi du'aihi amin, ketika seseorang atau barang siapa yang berkata amin ketika ia berdoa, berkata amin, taharroka haula'i kuluhum, maka yang 4 tadi semuanya bergerak. Aras bergerak, kursi bergerak, loh mahfud bergerak, kolam bergerak.
wa yastaghfiruna liqailiha, dan memohon ampun bagi orang yang mengucapkan amin, fayaqulullahu ta'ala ushidu bi anni qad ghafartu. Maka Allah berfirman, saksikanlah wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni orang yang berkata amin. Maka ketika orang berkata amin, kolam aras, kolam kursi Lauh Mahfuz, semuanya bergerak memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, ampuni orang-orang yang berkata amin. Maka kata Allah, saksikan wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni orang yang berkata amin. Masya Allah. Ikhwan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebat dahsyatnya pada amin. Makanya ucapkan amin dengan sungguh-sungguh dan benar. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lainnya, al-alifu maktubun ala jabati Jibril. Alifnya amin ditulis pada dahi Jibril. Wal mimu maktubun ala jabati Mikail. Mimnya lapat amin ditulis pada dahinya malaikat Mikail. Wa ya'u maktubun ala jabati Israfil. Iya-nya lapat amin ditulis pada dahi malaikat Israfil. Wa nunu maktubun ala jabhati Israil. Sedangkan nunnya lapat amin ditulis pada dahi malaikat Israil. Idza qala al-abdul mu'minu amin. Ketika seorang hamba yang mukmin berkata amin, kulluhum yasjuduna lillah. Maka malaikat yang empat tadi, Jibril, Mikail, Israfil, bersujud pada Allah. Ketika seorang hamba berkata amin, malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, semuanya sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna, berkata semua, Allahumma gfirli qaili hadhil hurufi. Dalam sujudnya berkata, ya Allah, ampuni orang-orang yang berkata pada huruf ini. Ampuni orang-orang yang berkata amin. Ya Allah ya Rabb, ampuni orang-orang yang berkata amin. Wala yarfa'una ru'usahum hatta yaqullahu lahu. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil tidak akan pernah mengangkat kepalanya sehingga orang yang berkata amin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi wasallam, Rasulullah berkata, idza qala al-mu'minu, Rasul bersabda, idza qala al-mu'minu, ketika seorang mukmin berkata amin, lapat amin. Ketika seorang mukmin berkata amin, khalaqallahu min kulli harfin malakan. Ketika seorang mukmin berkata amin, Allah menciptakan dari setiap huruf satu malaikat. Huruf amin yang 4 tadi, setiap hurufnya dijadikan satu malaikat. Walikuli malakin salasu mi'ati roisatin wapamin warisanin. Setiap malaikatnya mempunyai 300 bulu, 300 mulut, 300 lisan. Coba Anda bayangkan. Setiap huruf amin dijadikan malaikat. Setiap malaikatnya mempunyai 300 bulu, mempunyai 300 lisan, mempunyai 300 mulut. Yusabbihuna Allah ila yaumil qiyamah. Semuanya membaca tasbih. Semuanya bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Pahalanya bagi orang-orang yang berkata amin. Makanya patuba liman qala amin fid dunya. Berbahagialah bagi orang-orang yang senantiasa berkata amin ketika di dunia, bisidqi wal ikhlas, dengan benar
dan ikhlas. Berbahagia bagi orang-orang yang senantiasa berkata amin dengan benar dan ikhlas, tanpa bergurau, tanpa dipermainkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbahagia, yang senantiasa berkata amin ketika kita berdoa ataupun ketika kita sedang dalam sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa-doa kita dan mengkabul semua cita-cita kita. Dan kita insya Allah kita jadikan orang yang istiqomah dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu yahdi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.